Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Pawan Mak Zaki. Di videoku kali ini, Mak Zaki mau berbagi resep cara bikin bolen pisang. Ini makanan khas Bandung yang enak banget. Tapi di sini saya bikin bahannya ekonomis ya teman-teman ya. Ini rasanya enak. Saya tanpa coarse fat bikinnya, jadi walaupun tanpa coarse fat hasilnya juga berlapis seperti ini ya. Ikutin terus videonya sampai selesai. Tapi sebelum lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan resep dari Pawan Mak Zaki berikutnya. Terima kasih, simak terus ya. Siapkan untuk bahan A. Di sini saya ada 75 gram margarin. Mau dicampur mentega juga boleh. Ada 100 gram terigu. Saya menggunakan merek Cakra Kembar dan 1 sendok makan minyak goreng. Ini untuk bahan A ya teman-teman. Kemudian kita akan siapkan untuk bahan B. Untuk bahan B ada 75 gram margarin atau mentega. Lalu ini ada 50 gram gula halus, 200 gram terigu, saya menggunakan Cakra Kembar juga, dan juga 80 ml air ya. Ini boleh pakai air dingin. Untuk resep lengkap dan takarannya ada pada kolom deskripsi ya, silahkan cek sendiri. Langkah awal di sini kita campur semua bahan A hingga bisa dibentuk ya teman-teman. Seperti ini ya, kemudian kita simpan ke dalam kulkas dengan waktu minimal 15 menit. Langkah selanjutnya, campur semua bahan B. Kita ulen sampai adonannya bisa dibentuk sama seperti bahan A, lakukan hal yang sama. Oh ya teman-teman, di sini saya menggunakan tangan kosong aja ya teman-teman ya, agar lebih mudah. Campur hingga berbentuk butiran terlebih dahulu seperti ini. Lalu kita tuang airnya sedikit demi sedikit. Setelah bisa dibentuk seperti ini, kemudian kita masukkan juga ke dalam kulkas, simpan kurang lebih 15 menit sebelum kita bulatkan nanti. Setelah bahan A selesai disimpan selama 15 menit ke dalam kulkas, kita keluarkan seperti ini. Kemudian kita bagi adonan menjadi 16 bagian. Misalkan kalian punya timbangan, silahkan pakai saja ya teman-teman ya. Misalkan pakai timbangan, beratnya itu kurang lebih sebesar 11 gram ya. Setelah selesai dibagi menjadi 16 bagian, kemudian saya akan bulatkan. Lakukan hingga selesai. Nah, ini hasilnya. Untuk adonan B, lakukan hal yang sama seperti adonan A. Bagi adonan menjadi 16. Kemudian misalkan menggunakan timbangan, berat masing-masing 25 gram ya.
Kemudian kita bulatkan juga, lakukan hingga selesai. Nah, ini udah selesai semua untuk bahan A dan bahan B sudah kita bulatkan. Kemudian kita istirahatkan selama 10 menit ya. Setelah 10 menit, kemudian ambil adonan B, kita pipihkan seperti ini hingga melebar ya teman-teman ya. Lalu masukkan adonan A, bungkus dengan adonan B seperti amplop. Lalu kita pipihkan kembali. Saya menggunakan gelas aja, misalkan mau pakai rolling pin silahkan. Hingga tipis ya teman-teman ya. Ini maaf kamera saya agak goyang sedikit. Kemudian kita lipat kembali seperti amplop ya teman-teman ya. Lakukan hingga selesai. Nah, gampang banget kan? Setelah selesai, kita istirahatkan kembali selama 10 hingga 15 menit ya teman-teman. Sementara itu saya akan menyiapkan untuk isiannya. Untuk isiannya di sini saya punya 2 buah pisang tanduk yang besar. Ini sebelumnya sudah saya goreng, mau dikukus juga silahkan, boleh. Kemudian ada meses. Ini saya menggunakan meses kiloan saja yang rasanya enak pastinya. Kemudian secukupnya keju ya. Ini nanti saya buat untuk atasnya saja kejunya. Jadi itu aja ya. Setelah 15 menit, adonan amplopnya kita pipihkan atau kita gilas seperti ini. Seperti biasa, saya menggunakan gelas yang lebih praktis. Buat kalian yang nggak punya rolling pin juga bisa pakai gelas ya teman-teman ya. Lalu masukkan pisangnya. Pisangnya sudah saya belah seperti ini teman-teman. Sudah saya bagi-bagi menjadi 16 bagian. Kemudian beri meses. Saya kasih meses aja ya, nggak pakai keju. Soalnya satu rumah saya itu suka banget sama coklat. Lalu kita lipat kembali seperti amplop seperti ini. Tada! Lakukan hingga selesai ya. Setelah selesai, oles permukaan atas menggunakan kuning telur ya teman-teman. Kemudian permukaan atasnya beri topping keju atau selera, mau pakai meses juga bisa. Nah ini hasilnya, kemudian ini siap kita panggang ya teman-teman. Panggang dengan api sedang cenderung kecil dengan waktu kurang lebih 50 menit hingga matang dan kecoklatan. Tapi kenali oven masing-masing saja ya, karena setiap oven itu memiliki sifat yang berbeda-beda teman-teman. Jadi kenali saja ya. Nah setelah matang hasilnya seperti ini ya teman-teman, cantik sekali. Sekarang saya akan cobain dan akan ngasih lihat tekstur dalamnya teman-teman. Sekarang saya mau nyobain dan mau ngasih lihat tekstur dalamnya ya teman-teman ya. Saya cobain, bismillah. Enak banget. Kalian bisa lihat ini sudah berlapis ya teman-teman ya hasilnya ya. Cantik banget. Nah teman-teman, sekian dulu ya video dari saya, semoga bermanfaat. Jika kalian suka jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan resep dari Pawan Mak Zaki berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Dadah.